Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita dapat meneruskan ibadah kita, dan kita sangat bersyukur karena Tuhan itu baik dan sangat setia kepada kita umat-umat yang percaya kepadanya. Kita bersyukur karena pada pagi ini kita dapat beribadah bersama-sama di dalam gereja, dan juga bagi mereka yang sedang beribadah di rumah, kita juga bersyukur karena kesempatan untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan sentiasa menyertai kita. Haleluya. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita teruskan dengan pujian penyembahan kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi ini, karena kami masih ada kesempatan untuk beribadah kepadamu, dan kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami dan mengizinkan kami untuk meneruskan kehidupan kami pada hari ini, bahkan sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu pada pagi ini untuk memuji menyembah Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mohon supaya Engkau menyertai kami di dalam ibadah kami pada pagi ini, dari awal pertengahan hingga selesainya. Tuhan, bagi saudara dan saudari kami yang tidak berkesempatan bersama dengan kami di dalam rumah-Mu pada pagi ini, dan mereka juga sedang mengikuti ibadah pada pagi ini secara online, Kau juga memberkati mereka, dan Kau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang beribadah pada pagi ini, baik yang kami yang beribadah di dalam gereja-Mu maupun yang sedang mengikuti online. Tuhan kami mohon Kau mengurapi setiap pribadi kami, Roh Kudus-Mu yang melayani kami. Tuhan, kami yang melayani pada pagi ini, Kau juga urapi kami, Kau pakai kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami ini memuji kebesaran-Mu di dalam hidup kami, karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Jika
luar biasa di dalam hidup kami. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Hari ini
kasih setianya untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga nyata memenuhi hati kita. Haleluya. Mari kita menyembah Dia di dalam hadirat-Nya, bahwa kemenangan terjadi di tempat ini, di dalam hidup kita. Kemenangan Tuhan itu terjadi. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih
di dalam hidup kami Bapa. Oh, kemenangan terjadi di dalam hidup kami. Karena Engkaulah segala galanya. Karena itulah keyakinan kami Tuhan, bahwa kemenangan terjadi di hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman. Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang akan keluar daripada lebih dari lidah hamba-Mu adalah yang daripada Engkau Tuhan. Rapi firman-Mu yang akan disampaikan. Biar setiap kami yang mendengar akan sungguh-sungguh diberkati, akan sungguh-sungguh merasakan sentuhan melalui firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau sertai kami dari awal pemberitaan firman-Mu hingga selesai. Terima kasih Bapa. Dan kami tidak akan kembali dari tempat ini dengan hati yang kosong, tetapi dengan hati yang telah dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita baru saja menyanyi, melakukan perkataan. Di mana hadirat Tuhan, di situ ada kemenangan. Amin. Di mana hadirat Tuhan, di situ ada pemulihan. Di mana hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan. Di mana hadirat Tuhan, di situ ada ketenangan, keamanan, the joy of the Lord. Amin. Haleluya, praise the Lord. Walaupun kita duduk seperti tidak biasa dari dulu-dulu, jangan muram-muram. Be filled with the joy of the Holy Spirit. Ya, situasi sepatutnya tidak kontrol kita punya joy. Keadaan tidak sepatutnya berkuasa atas siapa kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita mempunyai sukacita, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Amin. Selamat datang beribadah kali pertama selepas beberapa bulan. Selamat datang juga untuk beberapa saudara kita yang di rumah masing-masing. Selamat datang karena hati kamu ada bersama dengan kami di sini walaupun secara fisik tidak bersama. Dan juga agar Tuhan bersama kita untuk memberkati dalam persekutuan ibadah bersama-sama, seperti mana terima kasih Pastor Sylvia dan tim yang telah membawa kita dalam pujian penyembahan. Beberapa lagu tepat sekali dengan yang telah dibawa, tepat sekali dengan skenario khotbah kita pada pagi ini, ya. Dan bagi penuntut kita FLTC, terima kasih Elda Haris yang jemput student kita FLTC ikut ibadah pertama kali pada hari ini. Ramai yang baru di sini, tolong angkat tangan yang belum pernah ke gereja ini. Oh, mereka datang selepas MCO Sabta di hari ya. Dan kita sangat senang hati karena Elda dapat membawa mereka bersama-sama dengan semua kita sebagai pemimpin dan keluarga leaders pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami menghormati kehadiran-Mu bersama kami pada pagi ini Tuhan. Kami hadir dengan membawa rasa hati kami, pikiran kami, keadaan hidup kami, ingin berserah kepada Engkau. Saat kami mengaku Engkau Tuhan dan Allah, dan Roh Kudus-Mu Engkau telah anugerahkan di dalam kehidupan kami, maka apa sekalipun situasi dan keadaan yang telah kami lalui dalam beberapa masa kebelakangan ini, kami tidak akan lemah, kami tidak akan pudar, kami tidak akan menjadi ditekan oleh keadaan ataupun situasi. Malahan kami akan berusaha dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu lebih menjadi anak-anak Tuhan yang bersama Engkau pemenang. Oleh itu pada pagi ini sekali lagi Tuhan, terima kasih atas semua naungan suara kami yang telah diangkat sebagai pujian
penyembahan, karena Engkau adalah Allah dan Tuhan semesta alam, Allah yang kekal, dari kekal ke kekal adanya. Terima kasih karena kami tahu Tuhan, Engkau menerima pujian, penyembahan dari hati dan dari gereja ini, dan dari mana-mana anak-anak Tuhan menyembah Engkau di rumah mereka masing-masing. Bersama kami disatukan dalam roh yang sama. Biarlah hati mereka juga berkobar-kobar oleh karena mendengar daripada firman-Mu, berkobar-kobar oleh karena hati mereka menyembah dan menyembahkan Engkau. Pada pagi ini sekali lagi Tuhan, Engkau buka hati kami. Let us be open to your word. Let us be receptive to your word. Let your Holy Spirit convince and convict us of the truth of God's words. Dalam nama Yesus Kristus kami tengking segala roh-roh jahat yang ingin campur aduk di dalam ibadah kami pada pagi ini. Hanya kehadiran-Mu Tuhan, hanya kekuasaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir di sini. Di mana ada terang, gelap tidak dapat bersama. Di mana Engkau ada hadir Tuhan, kuasa iblis tidak ada di sini. Dan di hati kami masing-masing, dalam pikiran kami masing-masing, kami berserah kepada Engkau sepenuhnya, agar Engkau dapat memenuhi kami dengan apa hasrat-Mu pada pagi ini, untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kemajuan gereja-Mu di bumi ini. Dalam nama-Mu Yesus, sekali lagi kami berdoa. Amin. Minta maaf, minta izin tidak pakai ini. Saya satu orang sini. Terima kasih kepada Bapak kita Pastor Samuel yang telah membawa kita dalam satu tema besar sepanjang bulan Agustus dan masuk ke dalam bulan September ini, yaitu tentang iman, ya, iman. Kemudian nanti saya akan terangkan kepada kita beberapa tajuk siri iman yang telah kita lalui. Dan pagi ini kita akan bukan mengakhiri lah. Tuhan begitu membebankan hati saya untuk membawa kita dalam satu tajuk kemenangan iman. Generasi kami tahu ada satu buku nyanyian kemenangan iman. Bukan kemenangan iman itu, kemenangan iman mengatasi bumi ini, mengatasi dunia ini, kuasa-kuasa gelap. Bukan dengan senjata, bukan dengan bom, bukan dengan virus, tetapi dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Daripada khotbah kita hari ini adalah disarankan untuk semua lapisan anggota, bukan hanya khusus bagi gereja BN Kairos, tetapi untuk seluruh umat Kristen, gereja Kristen. Baik lapisan mereka yang asas, saya selalu sebutkan ini. Baik lapisan mereka yang bertumbuh di dalam iman, baik lapisan mereka yang sudah memuridkan, making disciples, baik lapisan mereka yang sudah menjadi para pemimpin. Sebab apabila kita melihat keadaan-keadaan Tuhan menggunakan anak-anaknya, umat-umatnya bergaul dengan keadaan kita di bumi ini, kita tidak dapat mengasingkan kita hanya orang gereja, tetapi kita harus juga menangani situasi dan keadaan bumi, melibatkan diri dalam apa sekalipun strata masyarakat di sana, supaya ada dilihat, dibukti keperluan-keperluan kuasa Tuhan melalui para pemimpin. Jangan lupa juga untuk kami yang warga Mas, kata orang, sebab perjalanan mereka ini sudah kita tahu lah, sudah malam, menghampiri malam. Tetapi iman yang telah mereka miliki dari awal hingga ke saat ini, kita akan dorong mereka juga dengan firman ini, supaya
iman yang kita miliki ini bukan satu iman yang sia-sia nanti. Sebaliknya, sepatutnya iman kita sungguh-sungguh akan menang di garis penamat, di akhir hayat, ataupun di akhir zaman. Sama ada Tuhan panggil saya sebelum akhir zaman itu, tetapi saya menang, ataupun saya masih hidup waktu Tuhan datang di awan, saya tetap diangkat. Kalau saya mati sebelum dia datang, dan apabila dia datang, roh saya juga akan diangkat. Itu yang kita maksudkan, supaya iman menang di mana-mana kedudukan iman kita. Dan khususnya kita tidak tahu apakah akhir zaman itu menjadi dalam diri saya sendiri, mati dipanggil Tuhan, ataupun waktu Tuhan datang. Berarti, in another word, I have the assurance of salvation. Kita memiliki kepastian keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, bukan ragu-ragu, amkelik, ya kelik, tak kejam, bukan begitu. Cakap benar saya, cakap kayak saya lupa saya. Jangan ragu-ragu dengan kepastian keselamatan kita. Itu yang dipanggilkan iman menuju kepada kemenangan. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Saya baca dalam Alkitab versi Borneo, berbunyi begini. Kerana sesiapa yang lahir daripada Allah menewaskan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ayat 5. Siapakah yang dapat menewaskan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Versi Alkitab Penuntun ataupun Alkitab Rainbow sama tafsir versinya. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya ingin baca dalam bahasa Inggris, English Standard Version, Study Bible, ESV. Ayat 4. For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ayat 5. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Ada banyak teks yang menyokong beberapa uraian khotbah kita nanti, tapi kita tidak akan sebut banyak-banyak khotbah. So the story point from these two verses adalah victorious faith overcomes the world. Kemenangan iman mengalahkan, menewaskan dunia. So kita ingin supaya iman kita betul-betul seperti apa yang telah ayat 4 ayat 5 1 Yohanes sebutkan di sini. Paling senang sekali didengar, paling senang sekali dimengerti. Tetapi banyak orang kalah, lemah oleh dunia. Saya baca sekali lagi. Sekali ini dalam paraphrase, Living Bible paraphrase bahasa Inggris. Paling senang bahasanya. Ayat 4 says like this. For every child of God can obey Him, defeating sin and evil pleasures by trusting Christ
to help him. Ayat 5. But who could possibly fight and win this battle except by believing that Jesus is truly the Son of God? Very, very simple. Terjemah apa sekalipun senang sekali. Tetapi untuk melakukannya, untuk kita menang, itu yang menjadi isu dia. We don't blame anybody. Why? Despite the simplicity of God's word, verse 4, verse 5 ini, iblis menembak dia punya anak panah, dan tak berhenti masuk dalam minat, untuk membuat kita ragu-ragu, untuk membuat kita tak mengerti, untuk membuat kita tak tahu, untuk membuat kita takut. Sebab dunia di sana seolah-olah mau menerangkan kita dengan apa saja yang ada dalam dunia sana. Soalannya, dalam reading kita tadi itu kan, Alkitab penuntun, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 3 kali perkataan dunia disebut dalam kedua ayat ini. Apa arti dunia dalam konteks bacaan kita? Bukankah Tuhan yang mencipta bumi ini? Betul. Bukankah Tuhan suatu ketika dia katakan apa yang telah diciptakannya dan dia lihat, lalu dia mengeluh, lalu dia penuh dengan sukacita mengatakan it is good, sangat baik. Tetapi kenapa ayat ini, kedua ayat ini mengatakan kita harus mengatasi dunia? Ceritanya simpel saja begini. Saat dosa masuk ke bumi ini, setiap golongan rumpun manusia di seluruh bumi ini sudah ditakluk di bawah kuasa si jahat, sudah menjadi hamba, sudah menjadi ditawan, diikat oleh iblis, oleh dosa. Tetapi dari kumpulan manusia yang sama ini, rumpun manusia yang sama ini, Allah telah mengambil, memilih dalam Yesus Kristus umat-umat saya dan kita semua, orang yang percaya. Dan diberikannya kuasa kepada mereka ini yang dipanggilnya daripada umat manusia ini yang percaya kepada Dia. Katakannya di sini, selain daripada dia yang percaya, semua kita di sini percaya. Kamu adalah orang yang percaya. Semua kita yang di kampung sana, semua kita yang di rumah sana adalah orang yang percaya, termasuk saya di sini. Maka kita yang percaya itu adalah telah dipanggil Allah keluar daripada rumpun manusia yang belum percaya di dunia ini. Dan untuk apa? Untuk miliknya sendiri. Bukan puas di sana. Untuk apa lagi? Supaya kita menjadi pemenang atas dunia ini bersama-sama Dia yang sudah memenangi. Karena waktu dia di dunia dulu, tidak, dunia coba mengalahkan dia, dunia coba menenggelamkan dia. Satu usaha pun tak dapat, dia tetap menang. Maka kitalah umat yang dipilihnya, supaya kita menjadi orang yang dipakainya, menakluk, mengalah, menewaskan dunia ini dengan firman-Nya, dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Maka haruslah kita tahu, apabila kita sudah dipanggil Tuhan keluar daripada dunia ini, daripada rumpun the mass of humanity yang belum percaya itu, bahwa dunia sekarang berperang melawan kita. Dan apa yang kita buat? Apakah kita hanya
the scripture says. Kita harus melawan balik. So sebagai orang yang telah dipanggil Tuhan keluar daripada dunia ini, there's only one thing out of two options. Satu saja yang kita harus buat daripada dua pilihan. Pilihan pertama, kita biar dunia ini menaklukkan kita, mengalahkan kita, dan kita di bawah kuasa dia. Atau kita mengalahkan dunia dan dunia di bawah kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Antara satu, bukan dua-dua. Maka hari ini kita akan melihat betapa Tuhan ingin dalam this very simple two verses, dia mau kita menjadi umatnya yang pemenang, memenangi atas keadaan-keadaan dunia. Kita lihatnya dalam 3 poin, simple points. Yang pertama, the quest itself, not the quest, the conquest, penaklukan. Correct ada word penaklukan. Menakluk. Okay? Sesuatu yang menakluk berarti dia mempunyai kuasa lebih daripada yang ditakluk. Okay. Penaklukan. As simple as verse 4 mengatakan, sebelum sesiapa manusia yang telah dipanggil Allah tadi itu dapat menaklukkan bumi, dirinya harus ditaklukkan dulu. Yesus menakluk kita bukan untuk mau menjadi kita hamba yang sesuka-suka dia buat apa saja yang negatif perkataan itu. Tuhan mau menaklukkan kita supaya dengan kita percaya kepada dia, only then can we overcome the world. Ingat kan? Jangan sekali-sekali mau menakluk dunia kalau diri kita belum ditakluk oleh Yesus. Sebab kita akan ditelan. Sebab kita tidak mempunyai senjata yang ampuh. Kita tidak kuat. Hanya di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam ayat 5 dia katakan begini, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Apakah saya sudah percaya dengan Yesus? Apakah kita sudah percaya dengan Yesus? Kalau kita percaya, then be confident, brothers, sisters, umat Tuhan, we have the authority in the name of Jesus untuk menaklukkan dunia. Apa dunia itu? Hidup lama kan? Hidup lama kita yang telah dimatikan itu. Karena Tuhan, karena setan yang senantiasa membangkitkan lagi hidup lama itu dengan anak panahnya masuk dalam otak kita supaya dibangkitkannya balik. Beberapa keadaan dunia yang lama itu, hidup kita yang lama itu. Itu sebabnya banyak orang ditewas, kalah. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Sedangkan Roh Kudus ada di sini. Kita tidak sedar. Kita biarkan iblis shoot the fiery darts. Tapi ada firman Tuhan yang mengatakan iman itu adalah perisai, kan? Datang lagi. So we have to be, apa dia katakan, menjadi tentara yang mahir menggunakan perisai itu. Bila saatnya kita ambil perisai itu, macam mana menggunakannya? The word of God. Iman kita adalah perisai dan senjata Allah itu. So,
the conquest itself atau penaklukan yang pertama itu, diri kita harus ditakluk dulu oleh Yesus, oleh kuasa kasih Allah yang telah kita nyanyikan tadi, mengalir dan dinyatakan dan dilihat di kayu salib. Itu makanya sama ada dia raja kah, sama ada dia menteri kah, sama ada dia penyapu longkang kah, sama ada dia suri rumah kah, sama ada dia anak kecil, orang dewasa, setiap manusia yang ditakluk Allah Yesus itu semua akan berlutut dan berpelut di bawah salib Yesus Kristus. That's why sama ada dia raja apakah status di dunia ini, orang kaya orang miskin, kita sama saja. We are one, we are equal. No Jews, no Gentiles. Artinya tidak ada kedudukan apa-apa, tidak ada pangkat apa-apa, social status, kekayaan dan apa. We are just equal. Jangan seperti gereja-gereja, beberapa gereja kami di ulu-ulu sana, sengaja beli, minta duit dari gereja, beli cushion bagus di depan, siapa ternama-nama duduk di sana. Tetapi ada datuk, ada menteri marah. Saya suka dengan cara mereka marah. Setelah mereka mengaku, mereka juga seperti saya juga, seperti siapa saja, semua telah bertunduk di kaki salib Yesus Kristus, sudah ditakluk. Berarti mereka itu sudah menakluk kesombongan. Berarti mereka itu sudah menakluk rasa status, pangkat-pangkat mereka tidak kira itu lagi. Dan apa-apa saja keadaan-keadaan yang bermula dari otak kita, semuanya harus kita takluk. Gosip harus kita takluk. Backbiting harus kita takluk. Melihat lelaki, melihat perempuan dengan mengingini dia pun sudah melakukan, kata firman Tuhan, harus kita takluk. Bukan hanya lelaki, perempuan juga melihat lelaki mengingini sesuatu. Wah, ini kereta mewah saya mau. Wah, ini motorcycle saya mau. Wah, ini jam saya mau. Wah, ini komputer saya mau. Keperluan tak apa, mengingini dengan hati yang tidak sewenangnya, tidak sepatutnya, harus kita takluk. Apa sekali lagi yang kita harus takluk? Karena kalau apa yang tidak ditakluk, kita tidak akan menang. Kita kalah oleh hal itu. Ini artinya menaklukkan keadaan-keadaan dunia. Yang kedua, sebelum pergi yang kedua, saya beri sedikit langkah untuk kita mengingati. Sedikit langkah untuk kita ingin tahu supaya bagaimana mengalahkan dunia. Satu, berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus-Nya yang ada dalam kita memberi kepada kita kekuatan. Selalu berdoa. Sebab kita tidak dapat dengan usaha kita sendiri. Yang kedua, kita harus sedar untuk mempertahankan apa yang sudah ada pada kita. Mempertahankan iman kita ini. We have. Itu sebabnya banyak orang di bandar-bandar, di kota-kota buat pagar di rumahnya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan rumahnya daripada anasir yang jahat. Yang jahat mempertahankan. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa seperti Paulus mengatakan, kita sudah diangkat atas apa saja situasi dan keadaan. Dengar apa yang dia sebut di sini. Ini kata Paulus. Saya tulis di sini. Ada dalam firman di sana. Saya simpelkan
begini. Saya tahu bagaimana direndahkan. Tahu siapa Paulus ini? Dia adalah orang yang status paling tinggi, education yang paling tinggi. Tetapi dia katakan, saya tahu bagaimana direndahkan. Saya tahu bagaimana cara berlimpah. Dia nih tahu kelimpahan harta benda. Sebab dia dari keturunan yang baik. Itu kata Paulus. Katanya lagi, saya telah belajar dalam keadaan apapun saya masuki. Dengan itu, walaupun dengan itu dia kata, saya menjadi puas. Dalam keadaan dia memerlukan, dia rasa dia puas. Dalam keadaan dia tak cukup, dia katakan dia puas. Dalam keadaan dia di penjara, dia katakan dia puas. Dalam keadaan apa sekalipun, dia kata dia puas. Kalau tanya kami, saya, ada yang saya tidak puas, ada hal-hal yang saya tidak puas. Bagaimana dengan itu? Taklukkan semua ini, katakan Yesus. Berarti kita sudah diangkat atas apa sekalipun situasi dan keadaan. Dan yang terakhir, mengatasi dunia berarti kita mempunyai pengaruh atas dunia. Pengaruh atas dunia itu hanya didapati dari firman-Nya. Bukan didapati daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada mana-mana negara. Pengaruh-pengaruh masuk dalam gelas kecil, dalam kain merah dan sebagainya. Ataupun didapati dari long napir, cabut-cabut akar, daun. Bukan pengaruh itu yang mengatasi dunia. Adalah pengaruh daripada firman. Karena apa? Tuhan sendiri yang hidup di dalam kita. Roh Kudusnya yang hidup di dalam kita. Itu yang membawa pengaruh atas dunia. So, berdoa, mempertahankan, kita diangkat di atas setiap keadaan ataupun situasi, dan kita diberi kuasa pengaruh atas dunia. Oke, kita pindah ke perkara yang ketiga, kedua, yaitu apa yang dikatakan sifat penaklukan. Ayat 4. Siapa yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Let's give praise to God. Siapa yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Kita tepuk tangan sebab kita sudah tahu kita sudah lahir daripada Tuhan. Amen. So from today, brothers and sisters, we have kuasa untuk menakluki apa-apa yang ada di dalam dunia, di sekeliling dan di dalam diri saya. That's why at the end later on says live well. Live well outside, live well inside. Berarti apabila saya hidup, apa manusia tak dapat tahu dalam pikiran saya, apa manusia tak tahu dalam hati saya, well saja before God. Apabila saya keluar di sana, apa saja yang tangan saya lakukan, kemana saja kaki saya bawa saya bergerak, apa saja yang saya katakan, perbuatan dan sebagainya, all is well before God. Supaya saya tidak menjadi munafik. Well outside tapi tidak well inside. Itu munafik, hipokrit. Tuhan mau kita menang dalam dan di luar. Maka sesiapa yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Berarti sifat lama itu sudah kalah. Analogi kita diminta untuk baptis
dibaptis, bukan percik. Baptis selam, diselamkan. Melambangkan apabila kita diselamkan dalam air, bahwa air itu, bahwa kita sudah mengaku sanggup untuk mati ditakluk oleh firman Tuhan, oleh Yesus. Bahwa hidup lama itu tak ada lagi. Nah, apabila kita, saya harap jangan gembala-gembala yang baptis orang tekan dia lama sana. Supaya belum lagi, ada lagi satu lagi, belum. Apabila ada sudah bangkit dari air, melambangkan manusia baru sudah. Dia juga ini, nama dia juga ini, keadaan dia juga ini. Tetapi di depan Tuhan, dia sudah menjadi apa? Manusia baru, Pak. Kita tidak meremehkan hal ini. Dan supaya apabila orang pergi baptis, kita suka mau pergi saksikan. Sebab baptisan itu menyaksi kepada roh-roh jahat, kepada setan, bahwa dia sudah mengaku dalam hidupnya, pikiran, hati, seluruh mau ikut Yesus saja. Baptisan adalah salah satu witness kepada iblis, kepada dunia, kepada pokok-pokok yang melihat, gunung-gunung yang melihat, apalagi manusia yang melihat. Nah, apabila kita mempunyai sifat yang baru itu, sebab kita dipanggil manusia baru, mempunyai sifat yang baru, sifat penaklukan itu sudah ada dalam kita. Selain pada itu, sifat baru itu juga mirip dengan sifat Kristus. Apabila Yesus turun ke bumi ini sebagai manusia sejati, sifatnya tetap sifat kudus. Seperti saya katakan awal tadi, dunia coba sedaya upaya dengan apa cara mau menaklukkan dia, mengalahkan dia, tidak dapat. So if we have been born in Christ, seperti ayat 4 itu, kita memiliki sifat Yesus itu. Tidak mudah sepatutnya untuk ditakluk lagi oleh keadaan-keadaan dunia, hidup-hidup lama kita. Sebab dia suci. Yang paling dibuktikan, yang banyak orang mempertikaikan Yesus di kayu salib dan di mana-mana. Satu perkataan, satu ayat, bukan satu perkataan, satu ayat yang keluar daripada mulutnya waktu dia, bayangkan betapa sedih, betapa susah, betapa sengsara dia di kayu salib itu. Sengsara yang paling dia rasakan adalah, Bapa, kenapa engkau tidak melihat aku? Saat Bapa menoleh, tidak melihatnya, karena terlalu banyak dosa dunia ditanggungnya pada saat itu. Allah tak sanggup melihat timbunan dosa itu dari dulu, sekarang, dan sehingga Yesus akan datang lagi. Timbunan dosa itu pikul Yesus besar. Allah tak sanggup melihat. Lalu dia teriak, Tuhan, mana dia? So, dengan keadaan dia begitu menderita, dia sanggup sebut begini, Tuhan, ampuni mereka. Dia tidak suruh bumi buka telan mereka. Dia kata, Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada saya. This is the word of Jesus. Many times saya sendiri begitu lemah dalam hal mengampuni orang, begitu lemah dalam hal berdamai dengan orang, dengan keadaan apa sekali. Kita mempunyai sifat baru seperti Yesus, sebab kita lahir dalam Yesus.
agama kita, SID, Metodis, apa sekalipun agama, tidak bisa menakluk dunia. Kita menganut satu agama, pindah ke satu agama. Saya menjadi orang agama itu tidak akan menyelamatkan saya dan tidak akan menaklukkan dunia. Hati batu yang ada di dalam saya, Tuhan boleh seperti ada satu kayu dalam sumur. Dia cap, bukan lembut-lembut itu. Sebab hati batu itu begitu keras, sudah begitu apa dalam sana, dia kena. Seperti saya cabut satu kayu kecil saja dalam satu bab dan ganti dengan hati daging, heart of flesh. Kalau tulang rohani saya kering, dia boleh beri nafas supaya hidup lagi. Banyak kita di sini lemah dalam keadaan rohani. Tuhan mau beri kekuatan kita, nafas yang baru. Sebab dia dapat menciptakan apa yang di luar, apatah lagi untuk kita. Dia dapat menciptakan untuk kita. Yang terakhir, yang pertama tadi, the conquest itself. Dan yang kedua ini, sifat penaklukan. Nah, yang ketiga, senjata penakluk. Tidak lain katanya dari pembacaan ayat tadi itu kan, dia kata begini, karena siapa yang lahir daripada Allah menewaskan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Imanlah senjata kemenangan, penaklukan. Terima kasih Bapak Pastor membawa kita dengan satu tajuk iman. Dan our church has been blessed, telah dibimbing dalam beberapa aspek melihat perspektif melihat iman ini. Dan pagi ini iman, kemenangan iman sampai ke akhir zaman, sampai ke akhir hayat. Senjata penakluk. Sekarang dengan adanya instrumen baru ini, senjata baru ini, yang dipanggil iman ini, hanya didapati melalui kita lahir dalam Yesus Kristus. Hanya didapati dengan kita mengaku Yesus adalah Kristus, anak Allah. You see? As simple as that. As simple as that. Then we can bimbing dia lah, memuridkan. Maka sekarang apabila kita sudah mempunyai iman itu, kita mampu berjuang melawan dunia. Tetapi ada beberapa perkara, 1-2 perkara yang saya ingin tekankan. Walaupun kita sudah memiliki senjata itu, bagi orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh benar Kristen, Kristus adalah satu-satu tujuan hidupnya. Ada apa? Brother Pesepita sebut selalu, seperti Paulus. Dia tidak kira apa, kereta rosak di tengah jalan, sangkut hujan, yang dia ingat jiwa di sana. Saya belum sampai ke tahap dia punya komitmen. Satu-satunya tujuan orang Kristen sejati sekarang
hanya melihat Yesus. Dengan iman itu dia sudah melihat janji-janji Allah kepada dia. Pahala-pahala, bukan oleh karena pahala. Ya. Nah, maka hidupnya terfokus hanya kepada Yesus. Jadi apabila pikiran dan hatinya terfokus pada Yesus, pelayanannya, apa sekalipun jenis pelayanannya, gembala, penginjil, sekolah minggu, wanita, apa lagi? Semua yang ada pelayanan, dia tidak akan mengambil berat, mempedulikan apa dunia ini, bisik-bisik untuk dia sudah. Komplain ini, komplain itu. Hatinya hanya tertuju kepada Yesus, bahwa pelayanannya hanya untuk menghormati Yesus dalam apa sekali yang dia buat. Oke, saya ingin membawa kita melihat topik ini dalam satu perspektif akhir zaman. Ini adalah ini adalah yang kita belajar in the secular world pun belajar ini. We call it Bible timeline lah, karena kita bercakap tentang Bible timeline. Yang pertama apa dia? Kelahiran Yesus sebagai bayi, sebagai anak domba. Ini dipanggil juga kedatangan pertama Yesus. The birth of Jesus. Itu kedatangan Yesus pertama di bumi. Sekarang kalender linear yang kita pakai ini adalah 2020, berarti sejak Yesus lahirlah yang dipanggil sekarang di 2000 tahun 20 selepas kelahiran Yesus. Second, sama dekat dengan pasal. Lagi PLPB. PL ini perjanjian lama. Perjanjian lama berakhir dengan buku Melaki. And then apabila Yesus lahir, mulai dari sana perjanjian baru. Di tengah-tengah itu antara perjanjian lama buku Melaki dengan kelahiran Yesus itu ada jurang 1 minggu, 4 hari. Betul kan? Tidak. Jurang itu adalah 400 tahun. Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Dia berhenti setakat Melaki. Tetapi manusia masih beragama, tapi Tuhan tidak ada bicara sehingga Yesus datang. Yang ketiga, kedatangan Yesus kedua. Dia datang sebagai raja, segala raja. Dia datang sebagai singa Yehuda. Tadi itu dia datang sebagai bayi, sebagai anak domba Allah. Sekarang dia datang sebagai raja segala raja, sebagai singa Yehuda. Tetapi sebelum itu, ini yang banyak menjadi isu dalam kekristenan. Tetapi apa yang saya tunjuk kepada kita di sini itu inclination, kecenderungan kepercayaan saya sangat ini. Oke, terus. Wow, itu. The coming of Jesus in the clouds to receive his bride, menerima pengantinnya. Kedatangan Yesus kedua dan the coming of Jesus in the clouds sama kata sama. Mengikut Alkitab yang saya percaya itu
The coming of Christ in the clouds. Tengok arrow yang ini. Itu dia datang ke awan. Dia kakinya tidak turun ke bumi. Tetapi yang ini dia turun ke bumi, kan, Gunung Sion. Waktu kedua kali. Kedatangannya kedua kali adalah untuk mengangkat semua gereja. Siapa yang saya katakan tadi kan? Siapa yang sudah mati sebelum dia datang ini, mati dalam Tuhan, mereka itulah yang dulu diangkat. Mereka itulah yang dulu diangkat, berjumpa dia di cloud. Barulah saya, kalau saya belum mati pada masa itulah, kalau kita belum mati, orang yang saya belum mati, diangkat selepas mereka yang sudah mati dalam Yesus. Dan apabila dia turun nanti, kedua kali itu dia akan turun bersama-sama membawa umatnya. Itu menjadi khotbah beberapa siri. Dan selepas itu beberapa khotbah siri. Di tengah-tengah itu, tengah dia ada antara dia ada pengangkatan ya, itu yang dikatakan pengangkatan. In English, rapture. Antara rapture dengan kedatangan kedua itu adalah 7 tahun saja. Ini disebutkan oleh Alkitab 7 tahun. Karena apa? Anak-anak Tuhan diangkat, Roh Kudus bersama kita diangkat, tetapi 7 tahun tribulation, pengangkat apa itu? Masa apa? Kesusahan, masa kesusahan 7 tahun. Firman Tuhan mengatakan begini, 7 tahun itu terlalu lama kalau Tuhan biarkan iblis curahkan segala kejahatannya ke dunia ini melalui kerjaan-kerjaan pada masa itu, melalui manusia pada masa itu, melalui antikris pada masa itu. So dia bagi 2, 3 tahun pertama, 3 tahun kedua. 3 tahun pertama itu paling susah daripada sekarang ini, tetapi tidak sesusah yang kedua kali. Yang kedua kali itu 3 tahun setelah itu sangat susah, yang manusia tidak dapat bayangkan kesusahan, paling susah. Nah, kenapa saya kitabnya ini? Izinkan saya dari sini ke sini. Kita tidak tahu lah ke sini ke manakah. Tapi yang kita tahu, ini yang dikatakan dispensation of grace. Zaman anugerah, masa anugerah. Berarti manusia boleh menerima Yesus as simple as ayat 4 ayat 5. Yohanes 3 ayat 16 dan sebagainya. Free. Terima Yesus. Free. Kata Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b, saya datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Bukan hanya kelimpahan itu di surga, tetapi sedangkan kita di bumi ini pun dia beri kelimpahan untuk kita juga. Free. But the devil, setan, ingin menyembunyikan semua ini daripada manusia, karena dia mau manusia itu masuk ke sini nanti. Sesiapa yang percaya pada itu, sebab waktu pengangkatan ini banyak kita lihat dalam beberapa video, kita baca buku dan sebagainya. Banyak Kristen pun ada di sana, tidak terangkat. Kalau kita tengok film Rapture ada 2. Firman Tuhan mengatakan ada 2 orang di situ di ladang. Tiba-tiba satu terangkat, satu tak ada. 2 orang mungkin di bilik kamar tidur, satu terangkat, masih ada yang tinggal. Ini adalah cerita pengangkatan. Tiba-tiba tidak tahu. So, maksud kita dengan khotbah ini, when we are in the period of grace, terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan.
supaya saya tidak tertinggal. I don't want to be called, dipanggil yang orang katakan the leftovers, yang tertinggal selepas semasa keberangkatan. The leftovers, macam mana dia berteriak menangis, sebab dia tahu kalau dia Kristen, dia tahu apa arti itu. Dia akan begitu menyesal sekali, sebab sudah terlambat. Sebab perkara masa itu akan terjadi di kita. Tapi kalau iman kita sudah menakluk bumi, biar itu sampai, saya katakan garis penamat, sampai akhir hayat kita, ataupun sampai Tuhan datang seperti itu, supaya kita terhitung dengan yang. Sebab apabila mereka begitu meratap, sekalipun mereka boleh selamat, tetapi mereka akan disiksa. Sebab 66 Antikristus akan cek. Kalau kita tidak di pihak mereka, kita akan dibunuh. Bagus kalau ditembak sekali saja. Kalau kita dipotong sedikit-sedikit, kalau kita dibedah, oh, they can do anything. That's why the scripture says, manusia terdapat banyak. The devil is very professional in doing bad. So, saya bawa kita kepada akhir khotbah kita, melihat raja yang begitu senang ini, supaya jangan satu-satu dalam keluarga kita, jangan satu-satu dari gereja kita, jangan satu-satu dari sanak saudara kita tidak mengerti hal ini. Kita supaya seperti apa kata pastor kita, hidup saya sekarang hanya melihat Yesus. Artinya apabila Yesus ada dalam kita, apabila hati Tuhan ada dalam kita, hati kita itu hanya mau menjaga jiwa manusia, menyelamat manusia. Mari kita berdoa. It's your turn, O Holy Spirit of God, to come and convince and convict us of your own word. Firman-Mu ini, firman-Mu sendiri. Bawalah kami ke tahap menginsaf keadaan-keadaan hidup kami yang belum selesai di hadapan-Mu. Bawalah kami kepada tahap di mana Engkau ingin kami menjadi pemenang bersama Engkau, menakluki, menewaskan, mengalahkan dunia dalam hidup saya. Mulai pada hari ini, Tuhan, Engkau tuntun langkah-langkah kaki saya. Mulai hari ini Engkau beri kemampuan di dalam apa yang dapat tangan saya lakukan. Mulai saat ini Tuhan, sifat yang baru dalam Yesus Kristus itu yang ada pada saya menjadi bersama-sama dengan kekuatan kelahiran baru dalam Yesus, dengan kekuatan Roh Kudus itu, menaklukkan dunia yang dalam hidup saya, dunia yang di sekeliling saya. Diri saya harus ditaklukkan dulu sebelum saya dapat menaklukkan bumi ataupun dunia, baik dunia dalam diri saya, baik dunia di luar sana. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan terima kasih Bapa, karena kasih yang luar biasa menyayangi kami. No wonder, you know what's going to happen at the end of days. Engkau sudah mengerti dan tahu bahwa neraka itu dicipta Tuhan hanya untuk setan dan iblis, dan dia tidak mau satu-satu manusia ditarik oleh iblis ke sana.
Terima kasih. Ada banyak perkara yang kami ingin katakan. Tuhan, biarlah kami melaungkan nama-Mu di mana kami berada selepas ini. Dalam apa sekalipun, dalam pujian kami, dalam apa yang Engkau beri kepada sebagai karunia-karunia kepada kami. Musik, menyanyi, berkhotbah, bersaksi, melayani, dan apa sekalipun, biar semuanya dilakukan hanya dengan terfokus untuk kemuliaan nama Yesus, untuk jiwa manusia. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang kami telah lakukan pagi ini untuk kemuliaan dan untuk keperluan kami. Amin. Terima kasih.